biasa mengajar akuntansi, tapi mengajar tentang ekonomi syariah. Ibu nggak tahu sebelumnya gurunya siapa dan pelajarannya sampai mana. Untuk sekedar mengingatkan, mungkin ibu akan memberikan pelajaran umum tentang ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Perbedaannya adalah ekonomi syariah itu adalah bagian dari cabang ilmu ekonomi, di mana ekonomi syariah itu dibentuk karena adanya keresahan umat muslim yang bertanda tanya apakah riba ini halal atau haram. Maka para alim ulama mencetuskan dengan adanya ditimbulkannya ekonomi syariah untuk menjawab keresahan umat muslim. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang perbedaan umum antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional itu biasa ekonomi yang pada umumnya kalian tahu. Misalnya kalau bank-bank itu ada bank syariah, ada bank konvensional. Kalau bank konvensional itu misalnya contoh BCA, BRI, BNI. Untuk menjelaskan ekonomi dengan mudah itu biasanya pakai bank, soalnya lebih gampang dengan itu ya. Nah, kalau ekonomi syariah ini biasanya ada bank muamalat, bank BNI syariah, bank mandiri syariah. Nah, itu adalah alternatif yang biasa kita gunakan umat muslim menjawab keresahan adanya keharaman dan kehalalan antara riba itu sendiri. Maka ibu akan jelaskan sekali lagi tentang pengertian ekonomi syariah atau biasa disebut dengan ekonomi Islam. Ya. Ekonomi syariah atau ekonomi Islam adalah bentuk percabangan ilmu ekonomi yang dilandaskan pada syariat Islam yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, ijma dan qiyas. Apa itu arti ijma dan qiyas? Kalian harus tahu dan kalau perlu cari tahu nanti ya. Nah, karakteristik ini sendiri dari ekonomi syariah yaitu menggunakan sistem bagi hasil atau keuntungan antara pihak bank dan pihak nasabah. Makanya kenapa ibu tadi contohkan ekonomi syariah biar lebih paham itu, yaitu dicontohkan di bagian dari banknya, dari tidak yang lainnya kayak gitu ya, supaya lebih dipahami. Adapun perbedaan yang paling mendasar antara bank konvensional atau ekonomi konvensional dan bank syariah atau ekonomi syariah yaitu terletak pada sistemnya, di mana sistem ekonomi konvensional atau bank konvensional itu menggunakan sistem bunga tetap. Biasa kalau dalam Islam dikenal riba. Sedangkan kalau dalam syariah kita menggunakan sistem bagi hasil yang merupakan dari karakteristik ekonomi syariah itu sendiri. Pada dunia perpinjaman atau kredit, biasanya kalau orang-orang ingin kredit di bank konvensional, misalnya bank BCA atau bank BRI yang tidak menggunakan sistem syariah, dia sudah ada yang namanya perjanjian baku. Perjanjian baku itu dibuat secara sepihak oleh pihak bank. Jadi si nasabah, si peminjam itu harus ngikutin apa yang ada ditentukan oleh pihak bank itu sendiri. Berbeda dengan sistem syariah, dibuat dengan kesepakatan bersama antara pihak bank maupun pihak kreditur ya. Lalu yang ketiga, dalam investasi meminjamkan dana dengan syarat usahanya itu harus halal dan thayyib, dan juga disertai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Perbedaan yang terakhir yaitu dalam sistem pengawasannya. Sistem pengawasannya itu dilakukan oleh lembaga tertentu dan pihak internal serta pemerintah setempat. Sedangkan pada bank syariah atau ekonomi syariah yaitu pengawasannya dilakukan selain oleh pemerintah, lembaga dan pihak-pihak tertentu. Ini juga di dalamnya itu ada yang namanya sekumpulan para ulama yang mengetahui atau memahami tentang ilmu ekonomi syariah, seperti itu.
ini salah satu contoh di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Imran tentang riba. Riba itu atau nama lainnya bunga ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah supaya kamu mendapat keberuntungan atau keberkahan. Jadi di sini adalah perbedaan secara umum. Nah, Ibu mau jelasin sekali lagi apa yang kita sebagai umat Islam, apa yang menghalalkan antara konvensional dan syariah itu terletak pada perbedaannya ini, yaitu akadnya, kayak gitu. Ya, demikianlah secara umum Ibu jelaskan tentang perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Untuk selanjutnya kita ada di sistem tanya jawab. Kalau melalui Zoom ini putus-putus, nanti bisa tanya melalui WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.